Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Farah Oktavia, NIM 21280 dari jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pengembangan kurikulum untuk memenuhi tugas, yaitu ujian akhir semester pengembangan kurikulum. Yakni saya akan membahas materi yang pertama, yaitu mengenai konsep dasar kurikulum, dan yang kedua yaitu mengenai prinsip-prinsip kurikulum. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertama, yakni mengenai konsep dasar kurikulum. Konsep dasar kurikulum dapat kita ketahui yaitu ada 3, yakni yang pertama kurikulum sebagai substansi, di mana orang berpandangan bahwa kurikulum ini merupakan sebuah rencana kegiatan belajar yang dilakukan oleh murid-murid di sekolahnya, atau merupakan seperangkat tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua yaitu kurikulum sebagai suatu sistem, di mana sistem kurikulum merupakan bagian dari sistem persekolahan, yang mana hasil dari sistem kurikulum yakni tersusunnya sebuah kurikulum, sedangkan fungsi dari sistem kurikulum yakni memelihara kurikulum agar tetap dinamis. Dan yang ketiga yaitu kurikulum sebagai suatu bidang studi, di mana ini merupakan kajian dari para ahli kurikulum, ahli pendidikan dan pengajaran, di mana tujuan dari kurikulum sebagai bidang studi yakni untuk mengembangkan ilmu tentang kurikulum dan sistem kurikulum. Selanjutnya yaitu pengertian kurikulum. Kurikulum dapat kita artikan sebagai sejumlah pengalaman siswa yang direncanakan, yang diarahkan, yang dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh pihak sekolah atau guru. Sedangkan jika kita ambil pengertian kurikulum dari para ahli atau tokoh, yakni salah satunya J. Galen Taylor dan William M. Alexander, mengartikan bahwa kurikulum merupakan upaya yang dilakukan sekolah untuk mempengaruhi anak belajar, baik itu di dalam kelas, di halaman sekolah maupun di luar sekolah, termasuk itu kurikulum. Selanjutnya yaitu mengenai dimensi kurikulum. Yang pertama yaitu kurikulum sebagai suatu ide. Ide atau gagasan kurikulum merupakan pemikiran seseorang yang terlibat di dalam sebuah proses pendidikan, seperti dinas pendidikan, seperti kepala sekolah, peserta didik, dan sebagainya. Sehingga dimensi ide ini merupakan awal dari pengembangan kurikulum. Selanjutnya yaitu kurikulum sebagai suatu rencana tertulis, di mana dimensi kurikulum ini merupakan realisasi dari dimensi kurikulum sebagai ide. Kemudian selanjutnya yaitu kurikulum sebagai suatu kegiatan, di mana dimensi kurikulum ini merupakan kurikulum sesungguhnya yang terjadi di lapangan. Kemudian kurikulum sebagai hasil belajar, di mana kita dapat mengambil pengertian kurikulum itu dari dimensi hasil belajar. Dan orang biasanya dalam mengevaluasi kurikulum, orang biasanya melibatkan hasil belajar di dalamnya. Kemudian kurikulum sebagai disiplin ilmu. Kurikulum memiliki konsep, memiliki prinsip, memiliki prosedur, memiliki asumsi yang dapat dianalisis atau dipelajari, baik itu kepada calon guru, kepala sekolah, pengawas, dan tenaga pendidik lainnya yang ingin mempelajari kurikulum. Selanjutnya yaitu dimensi kurikulum sebagai suatu sistem, di mana suatu sistem kurikulum di sekolah merupakan tentang kurikulum apa yang akan disusun dan bagaimana kurikulum itu akan dilaksanakan.
Selanjutnya yaitu fungsi kurikulum. Yang pertama adalah fungsi penyesuaian, di mana kurikulum berfungsi penyesuaian baik itu kepada orang lain ataupun kepada masyarakat. Yang kedua yaitu fungsi integritas, di mana setiap siswa atau peserta didik harus memiliki kepribadian yang dibutuhkan di dalam kehidupan berintegritas di dalam masyarakat. Kemudian fungsi diferensiasi, di mana fungsi ini kurikulum sebagai alat pendidikan harus memberikan pelayanan kepada setiap perbedaan masing-masing individu siswa. Kemudian adanya fungsi persiapan, di mana kurikulum harus mempersiapkan peserta didik untuk ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Kemudian fungsi pemilihan, di mana siswa berhak atau harus memilih program-program sesuai dengan minat dan bakatnya yang didasarkan kepada kurikulum sebagai alat pendidikan. Selanjutnya yaitu fungsi diagnostik, di mana kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu untuk mengarahkan peserta didik untuk memahami potensi dan kelemahan yang dimilikinya sehingga dapat terjalinlah suatu pelayanan pendidikan. Selanjutnya yaitu mengenai peran kurikulum. Yang pertama yaitu peran konservatif, di mana kurikulum bertanggung jawab dan sekolah berperan dalam mewarisi nilai-nilai dan budaya masyarakat kepada generasi di bawahnya, yakni kepada siswa. Dan yang kedua yaitu peran kreatif, di mana kurikulum bertanggung jawab dan sekolah berperan bukan hanya mewarisi nilai dan budaya pada masa lampau, tetapi juga mewarisi nilai-nilai baru sesuai dengan tuntutan zaman. Dan yang ketiga yaitu peran kritis dan evaluatif, di mana peran ini merupakan menyeleksi nilai dan budaya yang mana yang harus dipertahankan dan yang mana harus dimiliki oleh peserta didik. Selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip kurikulum. Sebelum kita membahas lebih lanjut apa-apa saja prinsip kurikulum, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian prinsip kurikulum. Dapat kita ketahui bahwa prinsip kurikulum merupakan hal-hal yang mendasar yang menjadi patokan untuk menentukan tindakan dalam pengembangan kurikulum. Selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip kurikulum, yakni yang pertama relevansi, di mana relevansi pendidikan dengan lingkungan kehidupan peserta didik. Dalam hal ini bahwa dapat kita pahami dalam pengembangan kurikulum harus disesuaikan dengan kehidupan nyata di sekitar peserta didik, agar peserta didik ini tidak merasa asing di dalam lingkungan sekitarnya. Kemudian relevansi pendidikan dengan kehidupan sekarang dan kehidupan yang masa yang akan datang, di mana dalam pengembangan kurikulum dalam memberikan pengajaran kepada peserta didik pada saat itu bermanfaat juga kepada kehidupan yang masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu relevansi pendidikan dengan tuntutan dunia kerja, di mana di sini dapat kita pahami bahwa hasil pendidikan harus sesuai dengan tuntutan dunia kerja atau kebutuhan dunia kerja ke depannya. Kemudian relevansi pendidikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana pendidikan harus menyiapkan peserta didik atau siswa baik itu sebagai produsen ilmu pengetahuan, bukan hanya sebagai konsumen ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya yaitu prinsip integritas, di mana dalam pengembangan sebuah kurikulum haruslah menggunakan prinsip keterpaduan, yakni dengan tujuan untuk membentuk manusia yang utuh, dalam artian manusia yang memiliki kemampuan selaras di dalam kehidupan sekitarnya, terlebih untuk menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi di dalam kehidupannya.
Selanjutnya yaitu prinsip fleksibilitas, di mana kurikulum harus memberikan kebebasan kepada guru dalam menentukan sebuah program pengembangan pengajaran, dan kurikulum juga harus memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk memilih program sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki peserta didik. Oleh karena itu, dibentuklah program-program pilihan seperti adanya jurusan atau spesialis dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu adanya prinsip kontinuitas. Prinsip kontinuitas di sini dapat kita artikan bahwa kurikulum harus berkesinambungan, di mana pengalaman belajar yang disediakan kurikulum itu harus berkesinambungan antara satu tingkat kelas dengan kelas lainnya, kemudian satu tingkat pendidikan dengan pendidikan lainnya, serta tingkat pendidikan dengan pekerjaan. Selanjutnya yaitu prinsip efisiensi dan efektivitas, di mana efisiensi di sini dapat diartikan bahwa kurikulum harus mudah dan praktis untuk dilaksanakan, mulai dari menggunakan alat-alat yang sederhana serta biaya yang murah. Kemudian efektivitas di sini dapat diartikan mengenai keberhasilan pelaksanaan kurikulum, baik itu dalam kualitas maupun kuantitasnya. Sekian penjelasan materi mengenai konsep dasar kurikulum dan prinsip-prinsip kurikulum dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.